Alright, kita masih di seri kita Galatia, Grace Alone, Christ Alone. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya pengen bertanya siapa di sini yang merasa sudah dewasa, boleh lambaikan tangan. Kenapa nggak mau pada dibilang dewasa ya? Boleh udah merasa dewasa, boleh lambaikan tangan. Ayo. Wah luar biasa, nggak berani. Atau takut dianggap tua saudara. Nah kalau nggak berani angkat tangan, minimal jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, apa tolak ukur kedewasaan? Ada yang bisa jawab? Usia, oke. Belum tentu ya walaupun ya. Apalagi apa? Ukuran kedewasaan. Karakter, alright. Terus? Ini nggak tahu atau nggak berani jawab atau apa saudara? Ada lagi yang pengen kasih saya tolak ukur kedewasaan? Apa? Hmm? Apa? Self control. Terus? Tanggung jawab, oke. Kemandirian bener nggak? Bener ya. Itu yang paling paling sering kita dengar ya. Kalau dewasa berarti harus makin mandiri gitu ya. Makanya saya selalu bilang sama Ruby anak saya, sebelum dia ulang tahun umur 4 Desember lalu, kita selalu bilang pas umur 4 nanti Ruby nggak digendong lagi ya. Gitu karena udah gede. Padahal baru umur 4 saudara ya. Dan kalau udah gede berarti harus sering belajar makan sendiri. Harus kurangin gendongnya. Harus lebih mandiri. Karena itulah yang kita anggap selama ini menjadi tolak ukur kedewasaan. Kalau begitu saya mau tanya lagi, apa tolak ukur kedewasaan rohani dalam hidup kekristenan? Sering kita mikir ya saudara, tolak ukurnya adalah seberapa aktif kita melayani, seberapa banyak yang waktu yang kita luangkan untuk berkegiatan di gereja, kegiatan apapun itu walaupun kegiatan cuma nongkrong saudara ya, yang penting di gereja. Seberapa rutin kita bersaat teduh tiap pagi, atau bahkan seberapa taatnya kita terhadap firman Tuhan. Tetapi apakah benar itu adalah ukuran kedewasaan dalam hidup orang Kristen? Gak salah saudara. Tapi kita mau lihat esensi sebenarnya dari kedewasaan. Dan hari ini kita akan membaca dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7 untuk melihat bersama bagaimana kedewasaan rohani bukan perihal performa, tetapi bagaimana kita terus bergantung kepada kasih karunia. So judulnya adalah Growing Up in Grace atau bertumbuh di dalam anugerah, dalam kasih karunia. Kita baca sama-sama Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Saya ajak saudara baca yang biru ya, yang genap saya akan bacakan yang ganjil. Galatia 4 ayat 1 sampai 7 ini adalah firman Tuhan. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kita langsung masuk aja ya, membedah ayat ini, perikop ini, teks demi teks, ayat demi ayat. Kita masuk poin kita yang pertama bahwa anak yang belum dewasa tidak ada bedanya dengan budak. Ayat 1-3 berkata saudara, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah saudara, Paulus membuka bagian ini dengan sebuah perumpamaan tentang seorang ahli waris. Ahli waris ini sebenarnya
pemilik semua harta, saudara. Tapi selama ia belum dewasa, ia diperlakukan seperti hamba. Ia diperlakukan seperti budak. Kenapa? Ia masih di bawah pengawasan wali. Di bawah pengawasan pengatur, saudara. Paulus menggambarkan ini dari hukum waris Romawi. Seorang anak bangsawan yang kaya, meskipun ia ahli waris yang sah, tidak bisa menikmati warisannya sampai ia dewasa. Sampai ia cukup umur. Dan selama menunggu waktunya, ia ditempatkan di bawah seorang penjaga, seorang pengawas. Seperti hamba, dia anak tetapi hidup seperti budak. Dan Paulus berkata demikian pula kita. Sebelum Kristus datang kita semua hidup di bawah penjaga, pengawas rohani. Yaitu hukum Taurat dan prinsip-prinsip dunia. Ini bukan hanya hukum Musa, saudara. Tapi juga segala sistem dunia, sistem usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Baik hukum agama, tradisi, maupun masa lalu yang selalu menghantui yang membuat kita selalu striving untuk penerimaan, striving untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ada ayat yang minggu lalu kita nggak sempat baca, Galatia 3 ayat 23 sampai 26, saya akan bacakan ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, 4 ayat yang barusan saya baca menggambarkan keadaan Israel. Bangsa Yahudi sebelum Kristus datang. Mereka hidup di bawah hukum. Mereka tahu yang benar dan yang salah. Mereka berusaha mencoba melakukan yang benar. Dan sama seperti kita. Ketika kita lupa akan Injil, kita tahu yang benar, kita tahu yang salah. Tapi kita melakukannya dengan kekuatan kita dan tanpa kuasa Injil, itu hanya menjadikan kita budak dari perintah yang tidak bisa kita genapi. Kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, hukum menuntut kesempurnaan yang konsisten. Semuanya harus dilakukan dengan setia. Jadi ketika kita berusaha menyandarkan diri pada kebenaran diri sendiri dalam melakukan hukum, kita menjadi seorang budak dari apa yang tidak bisa kita genapi. Saudara, kata-kata akil balik, belum akil balik atau kanak-kanak ini mengandung pengertian sebagai orang yang belum dewasa. Ini gak menunjukkan usia, saudara. Tetapi menunjukkan kepada seseorang yang belum diakui secara hukum sebagai orang dewasa. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bersandar kepada hukum, ketika kita bersandar kepada kebenaran diri sendiri dalam menaati hukum Taurat, bisa dikatakan kita belum akil balik. Kita belum dewasa. Dan selain itu ayat 3 berkata, ketika kita belum akil balik, ketika kita belum dewasa, kita tunduk, kita takluk kepada roh-roh dunia. Roh apa ini? Apakah roh yang bergentayangan di atas pohon? Enggak, saudara. Dalam bahasa aslinya ini dikatakan unsur-unsur dunia. Ini yang saya maksud di awal tadi, sistem dunia. Yang mengajarkan bahwa semuanya itu transaksional. Tidak mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu kalau kamu tidak memberikan sesuatu. Gak ada yang gratis di dunia ini. Dan segala sistem ini yang membuat kita pada akhirnya menghidupi kebenaran yang berkata bahwa kalau aku ingin dikasihi Tuhan, aku harus memberikan dia sesuatu. Mana mungkin aku dikasihi Tuhan tanpa aku memberikan dia sesuatu. Atau nilai yang mengatakan bahwa kita akan diterima baik kalau kita cukup baik. Orang akan mengasihi kita kalau kita cukup baik. Dan kita jadi menganggap itu kebenaran. Kita menghidupi nilai itu. Aku harus menjadi cukup baik supaya aku diterima oleh Tuhan. Dan bahkan nilai yang saya bahas, kita balik lagi ke awal tadi. Yang mengajarkan bahwa semakin kita dewasa harus semakin mandiri. Kita harus semakin kuat berdiri di kaki kita sendiri.
Dan masalahnya itu kita percayai di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita menganggap semakin kita dewasa rohani itu berarti aku harus semakin mandiri. Itu berarti aku bisa berdiri dengan kekuatanku sendiri. Kasih karunia aku butuhkan ketika aku masuk ke dalam kekristenan. Tetapi hidup kekristenanku aku harus bersandar pada kekuatanku sendiri. Karena aku semakin dewasa. Dan ini masalahnya saudara. Kedewasaan rohani kita pahami sebagai kemandirian untuk semakin menaati hukum. Kemandirian untuk semakin berperforma bagi Tuhan. Kita mengukur kedewasaan rohani dengan apa yang bisa kita perbuat buat Tuhan. Kita merasa semakin banyak yang bisa kita perbuat bagi Tuhan, semakin dewasa kita. Tetapi dalam kekristenan ini sebuah paradoks saudara. Ketika kita memahami kedewasaan rohani sebagai kemandirian dalam kehidupan kekristenan, justru kita sedang hidup sebagai seorang kanak-kanak. Sekali lagi ya saudara, ketika kita memahami kedewasaan rohani sebagai kemandirian dalam kehidupan kekristenan, justru kita sedang hidup sebagai kanak-kanak. Kita rasa kita dewasa ketika kita mandiri dalam kekristenan. Tapi ketika kita merasa dewasa tersebut, kita justru sedang hidup sebagai kanak-kanak. Sebuah paradoks. Saudara tahu lagu ini saudara? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Atau lagu yang ini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Ada lagi, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Atau semua lagu yang bertemakan Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi. Semua lagu tersebut udah kita hafal di luar kepala kita. Dan mungkin sudah kita nyanyikan beribu-ribu kali. Kita tahu bahwa kita ini anaknya. We really know that. Tapi izinkan saya bilang pagi hari ini bahwa tahu saja tidak cukup. Saya mau ajak saudara membayangkan saya dan anak saya, Ruby. Dia bangun pagi saudara, dia turun, dia sarapan, makan roti, minum susu. Setelah makan roti, minum susu, dia bilang, Papu, dia panggil saya Papu ya. Papu, aku pagi ini mau cuci baju. Kenapa? Untuk membayar roti yang saya makan tadi. Untuk membayar susu yang saya minum tadi. Atau coba bayangkan anaknya Yoses, Zoe, diantar ke sekolah. Setelah diantar dia bilang, Daddy makasih ya udah antar aku. Aku akan berjanji untuk mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mengganti bensin yang dipakai mengantar saya. Atau Favor anaknya Kodani. Ketika dibelikan mainan dia berkata, Papi aku akan sikat kamar mandi hari ini untuk membayar mainan yang Papi kasih tadi. Menurut saudara, saya sebagai papa, Yoses sebagai papa atau Kodani sebagai papa, senang atau sedih saudara? Bilang gitu, aku mau mengerjakan pekerjaan rumah untuk membayar sarapan, makan siang, makan malam. Untuk membayar kamar yang aku pakai untuk tidur. Happy atau sedih? Sedih saudara. Kenapa? Karena kasih seorang papa bukan bergantung pada apa yang dia lakukan. Tidak tergantung pada performanya, tetapi karena dia anak saya. Tapi sedihnya inilah gambaran orang Kristen saat ini. Kita berusaha membayar Tuhan dengan performa kita. Kita tahu kita anak, tapi kita tidak menghidupi status kita sebagai anak. Kita masih hidup seperti budak. Kita berusaha mandiri di dalam kekristenan. Kita tidak menghidupi identitas kita. Aku melayani untuk membayar kasih-Mu buat aku Tuhan. Seakan-akan pelayanan kita itu
cukup untuk bayar. Aku saat teduh untuk membayar perkenananmu bagiku. Itulah yang orang Kristen lakukan. Itulah yang banyak orang Kristen lakukan. Bahkan kita pun tanpa sadar sering melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita benar-benar bisa menghidupi identitas sebagai anak? Bagaimana supaya kita bisa berhenti dari hidup mengandalkan performa kita untuk membayar Tuhan. Mengandalkan performa kita untuk membuat Tuhan tetap mengasihi kita. Ini jawabannya. Poin pertama, yang menjadi poin kedua kita juga, yaitu Kristus datang untuk menebus dan mengangkat kita menjadi anak. We have to remember this. Bahwa Kristus telah datang untuk menebus dan mengangkat kita menjadi anak. Ayat 2 berkata, tetapi ia berada, ia ini adalah anak yang belum akil balik, yang belum dewasa, di bawah perwalian dan pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, setelah waktu yang ditentukan oleh Bapa, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, lihatlah betapa luar biasanya ini. Dikatakan sampai pada saat yang telah ditentukan Bapanya. Dan di ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya atau setelah waktu yang tepat, maka Allah mengutus Yesus Kristus. Kita mungkin tidak mengerti secara pasti apa yang dimaksud genap waktunya. Bagaimana Tuhan Allah memandang ini sebagai waktu yang tepat. Tetapi hari itu ternyata adalah masa di mana sebagian besar bumi sudah beradab. Dan karena ada namanya Pax Romana, maka perjalanan dan perdagangan bisa dilakukan dengan cara yang sebelumnya nggak mungkin. Karena dibangun jalan-jalan besar yang menghubungkan wilayah satu ke wilayah yang lain. Digunakannya bahasa Yunani yang tersebar luas. Dan hari itu saudara, ketika zaman Yesus Kristus, dunia tenggelam dalam jurang moralitas yang begitu rendah sehingga orang-orang kafir pun menentang hal tersebut. Ada kelaparan rohani yang terlihat di mana-mana. Dan Allah melihat ini adalah waktu yang tepat untuk kedatangan Kristus dan untuk perluasan pengabaran Injil. Waktunya tepat. Gak pernah terlambat saudara. Momen yang tepat untuk Yesus datang. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia gak pernah dikendalikan oleh timeline manusia, kronologis manusia. Ia bertindak dalam waktu ilahi yang penuh makna. Ini menunjukkan betapa Allah begitu tepat untuk memelihara dan mengatur sejarah untuk kedatangan Mesias. Dan memberi jaminan kepada kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita yang terlihat seperti penundaan adalah bentuk penataan kasih-Nya bagi setiap kita. Kabar baik bukan? Buat hari ini saudara yang mungkin sedang menunggu pertolongan Tuhan. Atau mungkin saudara berpikir kok Tuhan sepertinya gak peduli sama aku. Hari ini kita diingatkan Dia tidak pernah terlambat. Saudara, kesempurnaan pengaturan waktu Tuhan dalam karya penebusan seharusnya membuat kita bisa percaya bahwa Ia tidak pernah terlambat di dalam hidup setiap kita. Dan hal ini, kebenaran ini menumbuhkan suatu iman yang sabar dan ketaatan yang teguh untuk belajar menunggu di dalam pengharapan. Karena Allah adalah Allah yang memegang waktu secara kekal. Kita bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menulis sejarah hidup kita dengan tangan kasih dan hikmat-Nya. Dia tidak pernah terlambat. Boleh bilang ke kanan kiri, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Oke, kita lanjut ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, bagian ini begitu kuat dan indah. Ini menunjukkan dui natur Yesus Kristus. Ketika Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ia bukan hanya datang sebagai anak Allah tetapi sebagai seseorang yang lahir dari seorang perempuan. Anak Allah yang kekal
menambahkan kemanusiaan di dalam keilahiannya dan menjadi seorang manusia. Ia mengutus anaknya, dikatakan anaknya Allah ya pasti Allah. Anaknya orang ya orang, anaknya kucing adalah kucing. Jadi ketika dibilang Yesus adalah anak Allah, ia adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan. Dan karena ia Tuhan, ia memiliki kuasa dan sumber daya untuk menebus kita. Tapi dikatakan juga ia lahir dari seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Ia tidak melepaskan kealahannya, ia menambahkan natur manusia ke dalam keilahiannya. Dan karena ia adalah manusia, ia memiliki hak dan kemampuan untuk menebus kita, menjadi representasi bagi kita. Dan saudara, Kristus datang, ini kabar baiknya, bukan hanya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi untuk mengangkat kita ke posisi sebagai anak. Bukan sekedar dibebaskan tetapi juga diadopsi. Paulus menggunakan bahasa perdagangan budak waktu itu. Bukan sekedar dibeli dari perbudakan tetapi juga diangkat menjadi anak. Mungkin kita berpikir kalau orang menolong seseorang yang lain itu hal yang wajar. Tapi untuk mengangkat, membawa masuk orang yang ditolong itu ke dalam keluarganya agak tidak terbayangkan, saudara. Mungkin kalau ada satu dari saudara yang membutuhkan pertolongan, saya tolong saudara itu adalah hal yang wajar. Tapi saudara akan kaget kalau orang yang saya tolong itu menjadi kakaknya Ruby. Saya adopsi menjadi anak saya. Dan itulah yang Tuhan lakukan lewat pengorbanan Yesus. Ia gak hanya menebus tapi mengangkat kita jadi anaknya. Bayangin ia mau mengangkat manusia yang begitu rusak dan tidak berharga, bermasalah menjadi anaknya. Bayangin saudara kalau saudara mau mengadopsi anak, saudara tentu gak mau mengadopsi anak yang bermasalah. Tapi Tuhan mengadopsi kita. Kita yang sangat bermasalah ini diangkat jadi anaknya. Dan inilah inti dari kasih karunia itu. Kita tidak hanya diselamatkan dari sesuatu, tapi diselamatkan untuk sesuatu. Kita diselamatkan dan diangkat menjadi anak yang dikasihi. Dan ini yang perlu kita ingat, saudara. Ketika kita sudah mulai mau mengandalkan performa kita, mengandalkan apa yang bisa kita lakukan untuk membayar Tuhan, kita harus mengingat ini, kita menjadi anak Tuhan melalui performa Kristus dan bukan performa kita. Bapa mengasihi kita sebanyak ia mengasihi Kristus, bukan sebanyak kita bisa mengasihinya. Kita menjadi anak, saya ulangi. Kalau udah mulai mau mengandalkan performa sendiri, ingat aku menjadi anak Tuhan melalui performa Kristus bukan performa aku. Bapa sayang sama aku sebanyak ia mengasihi Kristus, bukan sebanyak aku bisa mengasihinya. Dan ini berarti saudara, kedewasaan rohani sejati bukan ditandai dengan seberapa tinggi kita mendaki untuk diterima oleh Allah. Tetapi seberapa dalam kita percaya bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus. Kedewasaan rohani, saya ulangi, bukan ditandai dengan seberapa tinggi kita mendaki untuk diterima oleh Allah. Tetapi seberapa dalam kita bisa percaya bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus. Kita tetap taat gak saudara? Tetap. Tapi kita tidak menjadikan ketaatan kita sebagai dasar keamanan dan penerimaan kita. Saya suka kalau Ruby rajin di rumah. Kalau dia ikut bantu sapu dengan sapu kecilnya. Saya suka kalau Ruby berprestasi, nilainya bagus. Tapi bukan supaya saya makin sayang. Tapi karena dia sadar bahwa dia sudah disayang oleh saya. Karena dia anak saya. Ya, melakukan disiplin rohani, taat, melayani, hidup yang sejalan dengan firman, karakter yang baik, karakter Kristus, bertanggung jawab, juga adalah tanda kedewasaan rohani. Tapi itu semua tidak akan bisa kita lakukan tanpa lebih dulu menyadari bahwa justru kita harus terus bersandar pada kasih karunia. Semuanya gak bisa kita lakukan tanpa kita mengingat Injil Yesus Kristus. Karena kalau enggak kita akan melakukannya semuanya dengan beban, dengan berusaha untuk menyogok Tuhan. Kalau kita ingat kita sudah diterima dalam Kristus, yang kita lakukan akan menjadi luapan sukacita dan rasa syukur kita. Ini yang pertama. Tapi enggak cukup hanya mengetahui
secara status bahwa kita adalah anak. Untuk itulah Roh Kudus diberikan sehingga kita bisa berseru, Aba, Bapa. Ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Perhatikan yang biru saudara, karena kamu adalah anak. Ini berarti secara status kita adalah anak. Tapi Tuhan gak mau cuman kita paham secara status, Tuhan mau kita masuk ke dalam pengalaman. Tuhan mau kita mengalami hidup sebagai anak Bapa. Untuk itu roh anaknya, roh Kristus diberikan ke dalam hati kita. Agar kita punya pengalaman, keintiman yang sama sebagaimana Kristus intim dengan Bapa. Dan tanda dari anak yang dewasa rohani adalah seruan yang intim dan penuh iman. Yang berkata, Aba, ya Bapa. Saudara, dalam budaya Yahudi ini adalah ungkapan paling dekat dan penuh kasih dari seorang anak kepada bapaknya. Ini bukan seruan formal, bukan seruan yang dangkal. Ini adalah teriakan yang keluar, seruan yang keluar dari kedalaman relasi dan kepercayaan. Saudara, anak-anak kecil di UC manggil saya papu semua, saudara. Bahkan banyak yang gede juga udah manggil saya papu. Tapi beda dengan Ruby kalau manggil saya papu. Ada seruan yang intim, kedalaman relasi dan kepercayaan. Dan dikatakan di sini saudara berseru, bukan berbisik. Karena anak itu gak mungkin ragu-ragu, takut-takut untuk memanggil papanya. John Calvin berkata anak tidak akan pernah membuka mulutnya setengah untuk memanggil papanya. Ruby saudara kalau panggil saya dari lantai atas, teriak saudara. Papu gitu. Dia gak takut. Karena tahu saya pasti datang untuk dia. Anak akan berseru. Seruannya adalah tanda kepastian dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bahwa papanya mendengar dan memperhatikannya. Tapi yang jadi masalah ini ya, kalau kita bersandar pada performa kita, bersandar pada betapa setianya, betapa taatnya kita menjadi ragu apakah Bapa benar mendengar saya. Apakah seruanku ini sampai kepada Bapa? Kalau aku lagi gak taat nih, kalau aku gak lagi rajin baca firman, kalau aku lagi jatuh, apakah Bapa mendengar aku? Dan itulah masalahnya ketika kita bersandar pada performa kita. Saudara Martin Luther berkata, biarlah hukum Taurat, dosa dan iblis berteriak menuduh kita hingga gemanya memenuhi langit dan bumi. Namun roh Allah berseru lebih nyaring dari semuanya. Bahkan rintihan terlemah kita berkata Aba, Bapa akan lebih dulu didengar Allah daripada hiruk pikuk neraka, dosa dan hukum Taurat. Isn't this beautiful? Inilah kebenarannya roh Allah, roh anaknya, roh Kristus berseru bersama kita. Aba dan Bapa. Roh Kristus, roh anaknya itu juga bersaksi bahwa kita ini adalah anak. Dan ini adalah kepastian bahwa seruan kita didengar. Doa kita didengar. Dan saya percaya kebenaran ini akan mengubah cara kita berdoa, saudara. Kita gak akan lagi doa untuk minta-minta. Doa kita akan jadi sebuah relasi yang sungguh intim dengan Bapa. Doa kita adalah bentuk ketergantungan kita kepada Bapa. Even dalam kondisi terburuk kita tahu dia mendengar. Kita tahu ia memperhatikan kita. Kita gak akan takut datang. Even di dalam performa terburuk kita. Saya pernah lihat perbandingan antara agama dan Injil, saudara. Religion said, I messed up. My father is going to kill me. But the gospel says, I messed up. I need to call my father. Agama akan membuat kita takut, saudara. Untuk datang kepada Bapa. Tapi Injil akan mengubah rasa takut akan hukuman menjadi rasa aman untuk datang, bertobat, dan meminta ampun kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi terburuk kita pun Bapa tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Even di dalam performa terburuk pun
Bapa mendengar tiap seruan kita. Dan itu terjadi hanya karena Kristus. Bapa tidak akan memalingkan wajahnya dari kita karena Kristus sudah mengambil tempat itu. Di salib ketika Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena dosa-dosa kita. Dan saudara, seruan anak kepada bapaknya adalah tanda bahwa ia selalu membutuhkan bapaknya. Itu adalah tanda bahwa aku selalu butuh engkau. Aku bergantung sepenuhnya padamu. Dan demikian juga pengalaman yang Roh Kudus berikan ketika ia berseru dalam hati kita, Aba, ya Bapa. Membuat kita punya pengalaman keintiman dan kebergantungan yang nyata kepada Tuhan. Jangan cuma tahu bahwa kita adalah anak. Alamilah pengalaman sebagai anak. Kesimpulan hari ini adalah the way into Christian maturity is not independency, but dependency. Knowing that you need the grace of Christ every single day. Knowing that the grace that saves you is the grace that will sustain you forever. Buat Yoses saya bacakan yang Indonesia. Jalan menuju kedewasaan Kristen bukanlah kemandirian, melainkan kebergantungan. Ketika dunia mengajarkan semakin dewasa engkau harus semakin mandiri. Tapi Injil mengajarkan semakin dewasa engkau harus semakin sadar bahwa engkau bergantung kepada Tuhan. Menyadari setiap hari bahwa kita memerlukan anugerah Kristus. Menyadari bahwa anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang menopang kita selama-lamanya. Dalam setiap langkah, dalam setiap aspek hidup kita, terus menghidupi kebenaran ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita mari renungkan pertanyaan reflektif hari ini. Apakah saya sudah bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan? Atau saya masih bersandar pada performa dan kekuatan sendiri? Kita semua punya tendensi untuk terus bersandar pada kekuatan kita sendiri, performa kita sendiri. Tapi biar firman Tuhan hari ini sekali lagi mengkalibrasi hati setiap kita. Dalam area apa saya belum bisa bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan? Karena seluruh hidup kita, seluruh area hidup kita, sudah seharusnya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Bapa kita. Berserulah kepadanya, Aba, Bapa. Sebuah pengalaman yang seharusnya terus menjadi dasar kita bersandar setiap hari, setiap saat. Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan sekali lagi, sungguh besar kasih Bapa. That He gave His only Son. Membuat kami mengingat. Bukan karena kami berperforma Engkau mengasihi kami. Tapi sebagaimana Engkau mengasihi Kristus yang sudah menggantikan kami.